Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah komunikasi bisnis syariah. Hari ini kami akan membahas mengenai komunikasi verbal dan non verbal dalam bisnis syariah. Sesuai dengan tema pembahasannya. Dulu itu ada anggotanya ya. Yang pertama ini ada Muhammad Ahmad Abdul Rahman dan saya sendiri Ahmad Azan Zaki. Lalu ada Revalina Abdiani Putri. Ini adalah pembahasan yang pertama itu pengertian dan perbedaan antara komunikasi verbal dan non verbal. Yang kedua ada strategi yang efektif dalam menggunakan kedua jenis komunikasi dalam konteks bisnis syariah. Lalu yang ketiga ini adalah latihan praktis untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan verbal. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas definition and difference between verbal and non-verbal komunikasi yang akan dibahas oleh Akmal. Padanya silakan. Baik, terima kasih Saudara Rajan. Saya akan membahas tentang apa itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kemudian komunikasi verbal ini digunakan dalam hubungan antar manusia dan juga untuk mengungkapkan perasaan, mau itu perasaan emosi, sedih, atau untuk mengungkapkan juga sebuah pemikiran, gagasan, atau maksud melalui kata-kata. Mereka juga dapat menyampaikan fakta, data, dan informasi serta memberikan penjelasan yang mudah, lalu dapat saling bertukar pikiran dan perasaan, dan mereka dapat berdebat dan berselisih secara langsung. Nah, kemudian untuk komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh. Si Akmal kayak yang berbangun tidur. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang memakai tindakan tubuh manusia tanpa adanya kata-kata. Nah, komunikasi nonverbal ini terdiri dari pesan-pesan yang dikemas tanpa kata-kata. Kemudian biasanya komunikasi nonverbal ini dipakai untuk menyempurnakan atau melengkapi komunikasi verbal. Contohnya yaitu anggukan yang menunjukkan bahwa paham, kemudian kemudian geleng-geleng kepala untuk menunjukkan tidak setuju, kemudian menyilangkan tangan untuk menunjukkan tidak setuju atau marah atau dan lain sebagainya. Kemudian next. Nah, ini perbedaan verbal komunikasi dan non verbal komunikasi. Nah, komunikasi verbal yaitu menggunakan kata-kata, baik itu tulisan maupun lisan. Sedangkan non-verbal yaitu tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gestur ya, maupun itu gestur tubuh, gestur mata, atau ekspresi wajah. Kemudian yang kedua yaitu lebih eksplisit atau lebih jelas dan langsung menyampaikan informasi. Jadi tidak bertele-tele langsung kepada poinnya karena bisa diungkapkan dengan kata-kata. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal itu tersirat, makna yang tersirat, dan makna yang tersirat itu berarti kan makna yang tidak jelas gitu. Tidak seperti yang komunikasi verbal. Nah, kemudian komunikasi nonverbal itu seperti yang tadi saya ucapkan bahwasanya itu nonverbal yaitu mendukung komunikasi verbal dalam gerakan. Nah, kemudian yang ketiga perbedaannya yaitu dipengaruhi oleh tata bahasa dan intonasi suara. Nah, kalau komunikasi verbal ini dipengaruhi oleh tata bahasa, contohnya udah ada dosen, itu misalkan ada yang ngirim udah ada dosen, itu menekan titik dengan menggunakan tanda tanya itu bisa beda arti.
Oke, kalau menggunakan tanda tanya berarti ada itu merupakan kalimat tanya, udah ada dosen, nah gitu. Sedangkan kalau memakai titik merupakan sebuah pernyataan, yaitu udah ada dosen. Nah, kemudian perbedaannya dengan komunikasi nonverbal, yaitu kalau komunikasi nonverbal itu dipengaruhi oleh budaya. Contohnya yaitu misalkan membunyikan klakson. Kalau di Jawa Barat membunyikan klakson ini untuk sapaan ya. Ada masa lalu kan. Berarti sekarang Sedangkan udah dapat di udah berapa 4 ya? daerah lain klakson ini ya untuk mengungkapkan kekesalan atau menyuruh orang ke pinggir. Kemudian Ya, ngolah datanya gitu. kalimat persetujuan gestur persetujuan di Indonesia dengan di India itu berbeda. Misalkan di Indonesia kalimat gestur persetujuan itu dengan menganggukkan kepala, sedangkan di India itu persetujuan itu dengan menggelengkan kepala. Mungkin teman-teman Bisa. pernah nonton ya Terus berarti sekarang merangkum itu film-film di India gitu, dia kepalanya geleng-geleng gitu kan. kan kalau Kemudian banyak kan kalau penelitian. Contoh yang lain barangkali ada yang mau menambahkan? Ayo siapa? Ayo kita komunikasi dua arah ya. Yang tadinya bapaknya minta adik. Dia buat kirim ke Tidak ada. bapak. Dia lagi rekam layar. Oke, lanjut saya. Selanjutnya Razan. Teman-teman saya absen satu-satu ya. Nah, ini contoh verbal komunikasi, yaitu penulisan, kemudian speaking, kemudian presentasi. Nah, ini contohnya. Kemudian contoh komunikasi nonverbal yaitu gestur seperti gerakan tangan seperti mengacungkan jempol ke atas, mengacungkan jempol ke bawah, dan lain sebagainya. Kemudian ekspresi muka ya, ada ekspresi sedih yang mengungkapkan bahwa dia sedang sedih, ekspresi marah yang mengacungkan jempol ke atas, mengacungkan jempol ke bawah, dan lain sebagainya. Kemudian ekspresi muka ya, ada ekspresi sedih yang mengungkapkan bahwa dia sedang sedih, ekspresi marah yang mengungkapkan dia dengan sedang marah gitu. Kemudian Tapi nggak pernah bahasa tubuh yaitu cukup dah. untuk membantu dalam komunikasi verbal. Nah, komunikasi nonverbal ini teman-teman ternyata sudah dipakai dari sejak zaman dahulu, yaitu ketika Nabi Zakaria ya di surat Maryam dikatakan bahwa fakharaja ala qaumihi minal mihrab wa auha ilaihim an sabbihu bukrata wa ashiya. Nah, disebutkan dalam Mukhtasar bahwasanya Nabi Zakaria itu keluar ke kaumnya, kemudian dia itu mengisyaratkan. Di sini disebutkan fasyara ilaihi min ghairi kalam. Nabi Zakaria itu mengisyaratkan kepada kaumnya tanpa berbicara. Nah, kemudian di surat Maryam Maryam juga menggunakan bahasa isyarat gitu. Fasyarat ilaih, maka Maryam menuju kepada Nabi Isa. Nah, jadi komunikasi nonverbal ini telah digunakan oleh orang-orang terdahulu seperti itu. Coba. Mungkin sekian dari pembahasan saya, dikembalikan kepada moderator. Udah dikirim. Oke, baik. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi efektif dalam menggunakan kedua jenis komunikasi dalam konteks bisnis syariah yang akan dijelaskan oleh Revalina. Caranya disiapkan. Yang kedua ada strategi efektif komunikasi. Nah, strategi efektif komunikasi ini ada 8. Yang pertama ada tawarkan transparansi. Bisa disimpan. Tetapi ini menjadi salah satu strategi komunikasi yang paling efektif yang bisa digunakan. Seperti berbagi informasi secara terbuka dalam menunjukkan kepada karyawan bahwa Anda mempercayai mereka dengan kebenaran. Lalu membangun kepercayaan dengan karyawan Anda dapat membentukkan loyalitas dan mengurangi perputaran karyawan sekaligus menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif. Terus yang kedua ada tetap sederhana. Komunikasi harus tetap sederhana dan lugas. Ini membuat ini sangat ideal dalam semua interaksi bisnis.
dan jangan menggunakan jargon yang berbelit-belit karena akan membuat klien bingung atau kesal. Yang ketiga, ada konsisten. Komunikasi yang konsisten dan terorganisir ini akan lebih efektif dan mengurangi miskomunikasi seperti memberikan informasi rutin atau memperbarui email mengenai proyek, adanya rapat, dan bentuk komunikasi lainnya yang dapat membantu menetapkan tips karyawan. Lalu, yang keempat, ada integrasi nilai-nilai Islam dalam komunikasi. Pastikan bahwa semua bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal ini mencerminkan nilai-nilai dari kelas seperti ini keadilan, dan juga kasih sayang yang akan meningkatkan kredibilitas dan efektivitas pesan yang disampaikan. Lalu yang kelima ada personalisasikan komunikasi interaksi dengan karyawan. Personalisasikan komunikasi interaksi dengan karyawan tidak selalu sama untuk setiap orang. Jadi menyesuaikan komunikasi berdasarkan gaya dan kepribadiannya. Ada orang yang senang berkomunikasi dengan langsung, dan ada orang juga yang senang seperti lewat email saja, tidak tetap langsung. Yang keenam, ada perhatikan isyarat nonverbal. Memperhatikan isyarat nonverbal juga akan membantu Anda berkomunikasi lebih baik dengan staf Anda. Anda bisa memperhatikan semisal orang itu bingung atau tidak mengerti, atau orang itu memahami komunikasi dengan Anda, itu Anda bisa melihat dengan komunikasi nonverbal ini. Lalu yang ketujuh ada menerapkan etika komunikasi Islam, seperti berbicara dengan niat ikhlas, menghindari gosip dan fitnah, serta mendengarkan dengan penuh perhatian adalah bagian dari etika komunikasi yang diajarkan dalam Islam. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang jelas dan juga santun. Dalam komunikasi verbal, pilihan kata-kata yang jelas, sopan, dan mudah yang dipahami. Hindari menggunakan istilah yang ambigu atau menyinggung perasaan orang lain. Mungkin itu dibalikan lagi ke moderator. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu kita akan memasuki mengenai latihan praktisnya untuk meningkatkan kemampuan komunikasi verbal dan non verbal. Adidas ada naik. Jadi bikin PPT sih kalian. Dari komunikasi verbal dahulu, yang pertama ini latihan praktisnya yaitu listen carefully, yang artinya mendengarkan secara seksama. Nah, berarti mendengar juga merupakan salah satu tips untuk melatih kemampuan verbal, karena dari mendengar saja kita bisa mengenal banyak kata, dan juga kita bisa memperhatikan bagaimana sang pembicara ini berbicara gitu. Nah, yang selanjutnya itu mengenai practice public speaking, artinya berlatih public speaking, berbicara di depan umum. Nah, berlatih di sini itu maksudnya kita nih berbicara di depan umum, yang mana berbicara di depan umum ini pasti banyak menimbulkan kegugupan untuk diri sendiri. Nah, dengan banyak berlatih ini kita dapat memperlancar kemampuan verbal kita. Nah, yang selanjutnya yaitu practice making presentation, yang artinya berlatih membuat presentasi. Nah, dari sini ini paling penting, karena dari menyusun presentasi tersebut kita akan tahu bagaimana cara menyusun, dan juga kita mengenai kata-kata tadi yang dari awal itu verbal itu termasuk dari bukan hanya berbicara, tapi dari membuat kata-kata juga termasuk verbal. Nah, dari presentasi ini kita membuat kata, lalu kita mempresentasikannya, yang mana itu paket lengkap untuk berlatih komunikasi verbal. Nah, yang selanjutnya komunikasi non verbal. Bagaimana kita latihan praktis? Nah, yang pertama ini pay attention to other people's body language, yang artinya memperhatikan bahasa tubuh yang orang lain. Nah, dengan memperhatikan bahasa tubuh orang lain, kita ini bisa meniru atau bahkan bisa mengimplementasikannya ke presentasi atau ke public speaking kita. Mana itu hal yang sangat bagus, karena kalau kita memperhatikan orang yang profesional dalam bidangnya, yang orang pembicara, kita tuh bisa semakin mahir dalam nonverbal, yang mana nonverbal ini berkaitan dengan gerak tubuh, gestur, dan juga mimik wajah atau facial. Lalu yang selanjutnya, artinya kita harus responsif terhadap
bahasa tubuh orang lain, yang mana apabila orang menunjukkan kecemasan melalui bahasa tubuh, kita harus tahu bagaimana cara meresponnya. Nah, itu sangat penting, kita harus tahu bagaimana reaksi bahasa tubuhnya itu. Yang selanjutnya, watch your own body language, yang artinya lihatlah bahasa tubuh sendiri. Nah, di situ istilahnya itu introspeksi, atau melihat bahasa tubuh sendiri itu gimana, udah bagus atau belum. Nah, jika belum bagus, kita harus banyak berlatih lagi tentunya ya. Baik, mungkin cukup sekian dari pembahasan mengenai komunikasi verbal dan non-verbal. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ditanyakan boleh dan non-verbal. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Apabila ada yang ditanyakan boleh. Silakan. Ayo, siapa yang nanya biar dicatat. Udah ini sesi tanya. Kamu banyak. Sekali lagi, ada yang ditanyakan? Baik. Siapa yang baca? Kalau kamu masukin di nomor 5. Cukup Zan. Oh, bikin aja kayak apa? Ya. Kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan ini, kesimpulannya adalah komunikasi ini memainkan peran penting dalam dunia bisnis syariah karena keterkaitan erat dengan nilai-nilai transparansi, kejujuran, dan amanah yang dijunjung dalam prinsip Islam. Komunikasi verbal yang melibatkan penggunaan kata-kata baik secara lisan maupun tulisan memungkinkan penyampaian informasi yang jelas dan langsung. Sementara itu, komunikasi nonverbal yang mencakup bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan intonasi suara dapat memperkuat pesan yang disampaikan serta membantu membangun kepercayaan dan keteruman dengan lawan bicara. Nah, dalam konteks bisnis syariah, strategi komunikasi yang efektif menjadi kunci penting untuk menciptakan hubungan yang baik antara pelaku usaha dan pelanggan. Penggunaan bahasa yang sopan, jelas, dan sesuai dengan prinsip Islam dalam komunikasi verbal sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman. Begitu juga dengan komunikasi nonverbal, di mana suara kontak mata dan ekspresi wajah harus mencerminkan keputusan profesionalisme serta niat baik dalam bisnis. Melalui latihan tadi, bisa memberi kedua jenis komunikasi, seorang dapat meningkatkan kemampuannya dalam berinteraksi dengan lebih efektif. Dengan demikian bisa tidak berprestasi ekonomi, tapi mampu menjaga nilai moral dan etika. Sekian, terima kasih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadiin host lagi gimana? Kelompok 4 IME Udah ya, Akmal, udah aku ganti Akmal nih itu. Mana Fatima? Biasanya aku mau ke OneDrive. Jahat banget sih Bakti. Langsung simpen ke OneDrive. Iya, aku coba bareng-bareng offline. Ini siapa sih backgroundnya? Jadi hotel itu kan produk konser ya? Gak ada. Jadi fun. Cek. Ada ya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini kami izin mempresentasikan mengenai komunikasi bisnis in Islamic perspective, di dalam perspektif Islam. Kami beranggotakan 3 orang, yakni saya Fatimatul Zuro sebagai moderator, Taufikil Hakim, dan Muhammad Lutfi Syabudi. Saya jadi satu atau gimana? Jurgens ini. Jadi enggak, maksudnya kalau misalkan minta tolong dong di laptop. Ini kayaknya. Sebelum itu, Ini pakai sekarang tinggal metode biar ada gunanya. Itu nggak ada gunanya. kita refresh terlebih dahulu. Apa sih komunikasi? Komunikasi itu yang berasal dari bahasa Latin, communicatio, bersumber dari kata
komunis, mempunyai arti yaitu makna. Loveland mengatakan, komunikasi menurut para pakar bukan hanya yang bersifat informatif, tetapi juga persuasif. Bukan hanya dipahami oleh orang lain, tapi juga pada pembentukan pendapat public opinion dan public attitude atau sikap. Komisi juga sudah dibahas dalam Quran, salah satunya pada surat Al-Ahzab ayat 70. Metode analisisnya Dengan arti, hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, dari surat ini, Muhammad Ali Sabni itu mengartikan bahwa ayat tersebut ini menunjukkan bahwa Allah memberi petunjuk kepada manusia untuk berkomunikasi dengan baik, sehingga manusia menerapkan sesuatu kepada orang lain dengan cara luas dan jelas. Lalu menurut Munawir Nasir, kalau di materi kedua kemarin itu kita sudah membahas, teman-teman dari kelompok 2 itu udah ngebahas tentang etika komunikasi bisnis Islam. Nah, etika dan komunikasi itu tidak dapat disamakan. Ini adalah dua hal yang terikat. Karena etika dan komunikasi adalah dua hal yang saling berkaitan ketika para pelaku bisnis beraktivitas dan berinteraksi, di mana dalam interaksinya pelaku bisnis harus mengedepankan norma-norma agama dan hukum yang berlaku. Itu adalah etikanya. Norma-norma dan hukum tersebut dapat menciptakan suasana bisnis yang lebih sehat, bersih dan bermartabat, yang dapat menghadirkan manfaat lebih besar dibanding mudaratnya. Nah, selanjutnya ada 7 prinsip bisnis komunikasi dalam Islam. Prinsip Islam dalam komunikasi bisnis yang akan dijelaskan oleh saudara Taufik Ilham. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan prinsip tentang komunikasi bisnis dalam konteks Islam. Yang pertama itu ada seru, yaitu kebenaran adalah fondasi dari komunikasi yang efektif dan etis dalam konteks Islam. Kebenaran berarti menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. Nah, sebagai contohnya, menyampaikan informasi yang akurat tentang produk atau jasa, atau mengakui kesalahan dan meminta maaf jika terjadi kesalahan. Yang kedua ada yaitu etika. Etika dalam komunikasi bisnis berarti menggunakan bahasa yang baik dan benar, serta menghormati lawan bicara. Seorang muslim harus berbicara dengan sopan, menghindari perkataan yang kasar atau tidak pantas, yang memperhatikan perasaan orang lain. Contohnya menggunakan bahasa yang sopan dan hormat dalam komunikasi. Yang ketiga ada integriti atau integritas. Integritas berarti menjaga kejujuran dan kepercayaan dalam komunikasi bisnis. Seorang muslim harus menjaga integritasnya dengan tidak melakukan penipuan atau kecurangan dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik. Contohnya menjaga kejujuran dalam komunikasi. Yang keempat ada transparansi, yaitu transparansi berarti memberikan ruang terbuka bagi siapa saja untuk berbicara secara terbuka dalam komunikasi bisnis. Kita harus menjaga transparansi dengan menyampaikan informasi yang akurat dan jujur, serta membolehkan orang lain untuk berbicara secara terbuka. Contohnya memperbolehkan orang lain untuk berbicara secara terbuka. Yang kelima ada customer oriented. Customer oriented berarti mengedepankan kepentingan pelanggan dalam komunikasi bisnis. Kita harus menjaga kepentingan pelanggan dengan menyediakan pelayanan yang baik, memperlihatkan kebutuhan pelanggan, dan selalu berusaha memenuhi keinginan pelanggan.
Bukan itu. Contohnya menyediakan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Ini absen manual juga ya. Yang ketujuh ada kaulan kiraman. Pada ngelis juga. Kaulan kariman berarti menggunakan perkataan yang mulia, tidak kasar dalam komunikasi bisnis. Berbicara dengan sopan, menghindari perkataan yang kasar atau tidak pantas, dan memperhatikan perasaan orang lain. Yang terakhir ada Batabayun. Batabayun berarti mencari keterangan dan penjelasan atas informasi yang diterima dengan teliti dan sesungguh-sungguh dalam komunikasi bisnis. Harus menjaga kebenaran dengan mencari keterangan dan penjelasan yang akurat, serta menghindari bahwa membuat keputusan berdasarkan informasi yang salah. Jadi bazar-bazar. Contohnya mencari keterangan dan penjelasan yang akurat. Itu ada ininya juga kayak Kamu bilang jadi kayak apa namanya kalau kita mau kita jualan bazar di boleh kalau misalnya ada yang kayak tadi yang ini aja kita kewalahan. bisa ambil aja. Oke, terima kasih Taufiknya. Selanjutnya, implementasi of Islamic moral values to business. Di sini kami mengambil nilai-nilai dari sifat-sifat suri tauladan kita yang ini Rasulullah SAW yang akan dijelaskan oleh saudara Lutfi. Silahkan. Oke, terima kasih kepada Fatimah yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Dan saya di sini akan memaparkan tentang 4 sifat tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sidik, yaitu kejujuran. Kejujuran merupakan sifat dalam bisnis syariah. Al-Quran menegaskan pentingnya kejujuran dalam surat Al-Ahzab ayat 70 yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, implementasi kejujuran dalam komunikasi bisnis syariah meliputi yang pertama penyampaian informasi yang akurat dan tidak menyesatkan. Dalam Islam kejujuran dan keadilan itu adalah kejujuran dan keadilan itu sangat ditekankan dalam segala hal, termasuk komunikasi. Memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada pelanggan, kemudian mitra bisnis dan pihak terkait itu sangatlah ditekankan dalam ajaran Islam, karena untuk menghindari penyembunyian fakta penting atau memberikan informasi yang menyesatkan. Kemudian yang kedua ada transparansi dalam negosiasi dan perjanjian bisnis. Nah, dalam Islam juga ini mendorong keterbukaan dan kejujuran dalam semua bentuk perjanjian, yang mana bisa mengungkapkan informasi yang relevan dan penting dalam proses negosiasi, serta menjelaskan dengan jelas dan ketentuan dalam perjanjian bisnis. Yang ketiga ada pengungkapan penuh dalam pelaporan keuangan. Dalam Islam itu mengharamkan penipuan dan ketidakjujuran dalam pengelolaan keuangan, yang mana dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan transparan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, serta mengungkapkan semua informasi yang relevan termasuk aset, liabilitas, dan pendapatan, sehingga bisa menghindari manipulasi data dan penyembunyian informasi keuangan yang penting. Yang keempat, menghindari praktik dan manipulasi dalam pemasaran. Dalam Islam yaitu melarang tindakan yang merugikan atau menipu orang lain, yang mana menghindari praktik pemasaran yang menyesatkan, seperti memberikan informasi yang tidak benar atau berlebihan, serta tidak menggunakan taktik manipulatif untuk memenuhi kebenaran, yang bisa menjalankan promosi dengan jujur dan tidak menipu konsumen. Nah, sifat yang kedua yang
ada dalam diri Nabi Muhammad SAW, yaitu amanah. Amanah atau amanah merupakan prinsip penting dalam membangun kepercayaan dalam relasi bisnis. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 27, menyampaikan informasi termasuk dalam dunia bisnis, yang mana memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk pelanggan, investor dan karyawan, sehingga bisa menghindari penyampaian informasi yang menyesatkan atau tidak benar. Nah, yang ketiga, sifat yang ada dalam diri Rasulullah itu adalah tabligh. Gini apa gini? Tabligh Gini? atau sifat komunikatif merupakan karakteristik penting dalam komunikasi bisnis syariah. Rasulullah SAW sebagai teladan utama dikenal memiliki sifat tabligh yang sempurna dalam menyampaikan risalah Islam. Dalam penerapan sifat tabligh ini dalam komunikasi Islam mencakup yang pertama, penyampaian informasi yang jelas, lengkap dan mudah dipahami. Nah, kami Islam juga menekankan kejujuran dan keadilan dalam komunikasi, termasuk memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami. Yang mana bisa menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh stakeholder tanpa menggunakan istilah teknis yang rumit. Kemudian pastikan informasi yang disampaikan lengkap dan mencakup semua aspek yang relevan, sehingga bisa menghindari penyampaian informasi yang ambigu atau menyesatkan. Yang kedua ada penggunaan bagai saluran komunikasi efektif. Dalam Islam mendorong penggunaan berbagai cara untuk menyampaikan pesan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi stakeholder. Yang bisa menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti email, telepon, temuan tatap, media sosial, dan platform digitalnya. Kemudian bisa pilih saluran yang paling efektif untuk menyampaikan pesan kepada stakeholder. Ketiga adalah kemampuan mendengarkan dan memahami kebutuhan stakeholder. Islam mengajarkan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati untuk memahami kebutuhan dan perspektif orang lain, yang mana bisa memberikan waktu dan kesempatan bagi stakeholder untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaan. Kemudian mendengarkan dengan seksama dan berusaha memahami sudut pandang mereka. Yang keempat yaitu memberikan feedback dan respon yang cepat dan tepat. Islam menekankan pentingnya memberikan respon yang cepat dan tepat untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang baik, yang mana bisa memberikan respon yang cepat dan tepat terhadap pertanyaan, keluhan atau permintaan dari stakeholder. Kemudian memberikan feedback yang konstruktif dan bermanfaat untuk membantu stakeholder memahami dan meningkatkan kinerja mereka. Yang terakhir yaitu yang keempat, sifat yang dimiliki oleh Rasulullah itu adalah patonah, yaitu kecerdasan. Patonah atau kecerdasan merupakan sifat yang menekan kompetensi dan profesionalisme dalam komunikasi bisnis syariah. Allah SWT berfirman dalam surat Yusuf ayat 55 yang artinya berkata Yusuf, jadikanlah aku bendaharawan negara, sesungguhnya aku adalah orang pandai menjaga lagi berpengetahuan. Ya, dalam implementasi sifat patonah dalam komunikasi bisnis syariah ini mencakup yang pertama yaitu pengembangan kompetensi komunikasi secara berkelanjutan. Islam mendorong manusia untuk terus belajar dan meningkatkan diri, termasuk dalam hal komunikasi, yang mana bisa dikembangkan melalui berimplementasi dalam program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi karyawan seperti public speaking, negosiasi, penyelesaian konflik dan penulisan. Selain pengembangan melalui pelatihan, yaitu ada juga mendorong karyawan untuk bisa sering membaca buku, mengikuti webinar, dan terlibat dalam forum diskusi untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan mereka dalam komunikasi.
Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara bijak. Islam mengajarkan pentingnya memanfaatkan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab untuk kebaikan, yang mana bisa memilih platform dan alat komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan sasaran bisnis, serta mempertimbangkan aspek etik dan keamanan. Kemudian mengajarkan karyawan untuk menggunakan media sosial dan platform digital lainnya dengan bijaksana, yaitu menjaga etika dan menghindari penyebaran informasi yang salah atau merugikan. Kemudian yang ketiga adalah analisis dan pemahaman konteks bisnis secara komprehensif. Islam menekankan pentingnya memahami konteks dan situasi sebelum mengambil tindakan, termasuk dalam komunikasi bisnis, yang mana bisa melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan preferensi target pasar dan industri dan persaingan. Yang keempat adalah pengambilan keputusan yang cerdas dan strategis. Islam mendorong manusia untuk berpikir jernih, mengambil keputusan yang bijaksana dan merencanakan langkah-langkah yang strategis, yaitu memastikan semua keputusan komunikasi selaras dengan prinsip-prinsip etika Islam dan nilai-nilai Islam, yaitu dan kemudian mempertimbangkan risiko dan dampak potensial dari setiap keputusan komunikasi. Dan itu saja yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan ke Fatimah. Ini kan lagi belajar, ini belajar. Terima kasih kepada Menteri. Selanjutnya akan membahas mengenai strategi implementasi nilai-nilai Islam dalam komunikasi bisnis yang akan dijelaskan oleh Saudara Lutfi dan Saudara Taufik. Kepada kalian dipersilahkan. Pendahuluannya 3 lembar. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan strategi implementasi komunikasi bisnis Islam. Yang pertama itu menjelaskan nilai-nilai Islam yang ingin diterapkan. Perusahaan harus menunjukkan nilai-nilai Islam kepada seluruh karyawannya. Kan itu langsung sama research. Ini dapat dilakukan dengan membuat kode etik atau panduan perilaku yang menggambarkan nilai-nilai Islam. Yang kedua ada menerapkan manajemen sumber daya manusia yang Islam untuk menjaga hak-hak karyawan yang memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang layak. Perusahaan dapat menerapkan manajemen sumber daya manusia Islami yang mempertimbangkan nilai-nilai Islam seperti amanah dan tanggung jawab. Lanjutlah. Yang ketiga, memberikan pelatihan dan pengembangan. Perusahaan dapat memberikan pelatihan dan pengembangan pada karyawannya untuk mengingatkan pemahaman mereka tentang prinsip Islam dan bagaimana mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian. Yang keempat, membuat lingkungan kerja yang sesuai dengan nilai Islam. Perusahaan dapat membangun tempat kerja yang sesuai dengan prinsip Islam seperti menghindari gosip, fitnah, dan perilaku tidak etis. Nomor 5 langsung masukin aja. Boleh. Mungkin itu dari strategi implementasi dalam komunikasi Islam. Adalah studi literatur gitu. Saya kembalikan ke moderator. Ini. Ini ringkasannya. Iya. Ada lagi tapi Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? mana sih studi literatur studi pustaka? Nih, nggak usah. Oke, sekiranya enggak ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi. Izin memaparkan kesimpulannya. Penelitian ini. Pada intinya, komunikasi bisnis merupakan aspek kunci dalam menghasilkan keuntungan dalam kegiatan bisnis. Namun,
Namun, keuntungan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pemegang modal atau pemegang saham, tetapi juga oleh seluruh pemangku kepentingan yang berperan serta dalam operasional perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dimaksudkan agar komunikasi bisnis berdasarkan etika komunikasi bisnis, sehingga dapat melalui berbagai moral, termasuk moral-moral yang ada, yang terkait dengan hak dan keadilan. Al-Quran yang menjelaskan mengenai etika komunikasi bisnis yang harus diikuti sebagai pedoman untuk melakukan komunikasi bisnis, yaitu kaulan kariman dan prinsip-prinsip yang sudah disebutkan. Selain itu juga Nabi Muhammad SAW berpesan mengenai etika komunikasi bisnis yang harus mengedepankan customer oriented dan transparansi dengan mengikuti dan mengamalkan etika komunikasi bisnis berbasis Islam industri ini terhadap berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan etika komunikasi bisnis. Insya Allah usaha yang kita lakukan berkah dan mendapatkan hikmah dari Allah SWT. ekonomi sekuler gitu. Mungkin itu saja saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Boleh salin itu soalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.